Lampu merah bersinar di gua gunung, cahayanya berwarna merah seperti lingkaran darah dan sangat indah. Pada saat ini seorang wanita mengenakan jubah hijau sedang berbaring di tanah di gua gunung. Dia bermandikan cahaya merah darah menerangi sosoknya. Dia saat ini tidak sadar sehingga dia tidak mendengar suara-suara teredam di gua gunung. Aku telah merasakan aura pagoda ilahi kuno beberapa waktu yang lalu. Mungkinkah wanita ini adalah tuan pagoda ilahi kuno? Tidak ada kesalahan tentang hal itu. Tidak ada orang lain selain tuan dari pagoda ilahi kuno yang bisa memasuki tempat ini. Jadi wanita ini seharusnya orang itu. Karena itu masalahnya, sudah saatnya kita mengembalikan barang-barang ini kepada pemiliknya yang sah setelah menjaganya selama ini. Bisikan memudar saat lampu merah di dalam gua bersinar terang. Tiba-tiba pedang yang dibasahi dengan cahaya merah darah terbang dari kejauhan. Itu kemudian memasuki pikiran Guru Oyun. 9 kaisar telah mengenali tuannya. Kita harus mengirimnya keluar dari tempat ini sekarang. Suara teredam terdengar sekali lagi sebelum semuanya menjadi sunyi. Badai kemudian muncul dari dalam gua dan membawa tubuh Guru Oyun ke atas. Itu menyakitkan. Guru Oyun merasa kepalanya seperti meledak dan dia sangat menderita. Rasa sakit yang membakar membuatnya menyatukan alisnya sebelum dia perlahan membuka matanya. Sebuah gubuk jerami tua muncul di hadapannya. Rumah itu memiliki perabotan sederhana dan dia berbaring di tempat tidur yang terbuat dari rumput. Jubahnya yang awalnya berlumuran darah telah diubah menjadi satu set jubah bersih tapi ditambal. Ini mengejutkannya dan kerutan di wajahnya semakin dalam. Di mana aku? Aku mengalami luka di dadaku, jadi mengapa kepalaku malah sakit? Dan aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku telah kehilangan semua kekuatannya. Perasaan lemah membuat Guru Oyun merasa sangat tidak berdaya. Berbicara secara logis, karena aku telah minum beberapa pil, tubuhku seharusnya sudah sembuh setelah jangka waktu yang lama. Bagaimana ini terjadi? Saat Guru Oyun menggosok pelipisnya dengan jari-jarinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada pedang tambahan di kepalanya. Pedang itu benar-benar berwarna merah dan 9 naga yang menakjubkan diukir pada bilahnya. Guru Oyun hanya membutuhkan satu pandangan untuk merasakan udara megah yang bersinar dari dalam pedang. Itu seperti seorang raja yang berdiri tegak di dunia. Siapapun yang berdiri di depannya harus patuh. Senjata ilahi 9 kaisar. Kata-kata ini tiba-tiba muncul di benak Guru Oyun, menciptakan gelombang kejut di seluruh tubuhnya. Senjata ilahi? Apakah pedang ini senjata ilahi? Itu masuk akal? Jenis senjata apa lagi selain senjata ilahi yang memiliki kekuatan untuk mengejutkan siapapun dengan cara seperti itu? Namun yang tidak aku mengerti adalah kapan senjata ilahi ini muncul di kepalaku. Tuan. Suara naga putih terdengar dari dalam jiwanya. Senjata spiritual telah dihancurkan dan aku terluka parah. Awalnya aku bermaksud untuk masuk ke senjata ilahi di dalam pikiran Anda, tetapi senjata ilahi itu sudah mengandung roh senjata. Roh senjata itu memiliki kekuatan besar dan telah menolak aksesku, jadi aku tidak bisa memasuki senjata ilahi. Meskipun naga putih mungkin hanya roh,
Karena dia telah menjadi roh senjata dalam senjata spiritual, dia juga akan menderita luka parah jika senjata spiritualnya rusak. Itu adalah hal yang baik bahwa kerusakan pada senjata spiritual tidak terlalu parah. Kalau tidak, dia akan menghilang dengan kepulan asap bersama dengan senjata spiritual. Maaf, aku telah meremehkan kekuatan orang suci bela diri. Guru Woyun menghela nafas. Pergilah ke senjata spiritual lain dan pulihkan dirimu dulu. Kamu bisa kembali setelah aku memperbaiki senjata spiritual ini. Guru Woyun memiliki kemampuan untuk mengolah senjata biasa menjadi senjata spiritual, sehingga dia memiliki banyak senjata spiritual. Secara alami, naga putih dapat menemukan tempat untuk memulihkan diri. Ya Tuan. Naga putih menjawab dengan lembut, baginya, memulihkan jiwanya adalah prioritas tertinggi. Saat itu sebuah tangan kecil mendorong pintu terbuka dan seorang gadis kecil dengan 2 kepang berjalan masuk, membawa sepanci air. Ketika dia melihat bahwa Guru Woyun telah bangun, dia mendekatinya dengan gembira. Kamu sudah bangun. Kakak sedang berburu di pegunungan ketika dia menemukan tubuhmu yang tidak sadarkan diri di tanah. Dia takut kamu akan bertemu dengan binatang spiritual yang menakutkan, jadi dia membawamu kembali. Secara alami dia mengacu pada hewan liar biasa tanpa kesadaran spiritual ketika dia mengatakan bahwa kakaknya sedang berburu. Binatang normal ada seperti manusia biasa di daratan. Terima kasih. Guru Woyun memegang dahinya dan mencoba bangun dari tempat tidur, namun dia tidak sekuat yang dia kira, dan sedikit terhuyung sebelum dia duduk kembali di tempat tidur lagi. Tampaknya dia harus menanggung banyak dampak setelah tanpa disadari membentuk kontrak dengan senjata ilahi ini. Dia tidak akan bisa membantu Yuer untuk mencari ramuan obat untuk saat ini. Hati-hati. Ketika dia melihat apa yang coba dilakukan Guru Woyun, gadis kecil itu buru-buru meletakkan baskom kayu, dan dengan cepat bergegas untuk mendukungnya. Kamu sudah terluka parah, kamu harus istirahat yang cukup. Dia menegur Guru Woyun dengan sedikit tidak sabar. Untuk saat ini sebaiknya kamu tetap diam. Guru Woyun mengerutkan kening, dia kemudian berbalik ke arah gadis kecil yang sedang berjalan menuju baskom kayu sekali lagi. Tempat apa ini? Dan siapa kamu? Gadis kecil itu mengangkat sapu tangan dan berjalan kembali ke arah Guru Woyun. Dia menyeringai dan bintik-bintik di wajahnya memuji indah bersama dengan senyumnya. Kamu bisa memanggilku Xiao Yu, sama seperti kakak. Ini adalah desa angin musim gugur, ibu dan ayahku sama-sama dibunuh oleh bandit, jadi hanya aku dan kakakku sekarang. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku, Guru Woyun berhenti dan terdiam sesaat sebelum dia perlahan menjawab. Namaku, Nian Ye. Nian Ye. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan bergumam. Nama yang aneh. Jika namamu Nian Ye, siapa yang kamu lewatkan? Guru Woyun tersenyum lembut tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Untung gadis kecil itu tidak mendorongnya lebih jauh. Dia melirik ke langit di luar rumah dan berseru dengan sikap yang baik. Matahari akan segera terbenam. Kakak harus dalam perjalanan kembali sekarang. Sangat mudah untuk melihat bahwa gadis kecil itu sangat merindukan kakak laki-lakinya. Begitu dia berbicara sebuah suara terdengar dari luar pintu,
Seorang pria yang memegang busur besar di tangannya kemudian perlahan berjalan ke dalam rumah. Dia mengenakan rompi kulit harimau yang membuat kulitnya kecoklatan. "Nona, apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Pria itu memperhatikan bahwa Guru Oyun, yang sedang berbaring di tempat tidur sudah bangun. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan ramah dan terkekeh. "Adikku yang telah membantumu melepaskan pakaianmu. Namun tidak ada pakaian yang layak di rumah, jadi kami harus merepotkanmu untuk saat ini. Aku harap kamu tidak keberatan." "Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua, karena telah menyelamatkan hidupku." Guru Oyun tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika dia mendengar kata-katanya, pria itu menghela nafas lega. Meskipun wanita ini berlumuran darah ketika dia menemukannya, dia bisa tahu dari auranya bahwa dia jelas bukan dari organisasi biasa. Dia benar-benar takut dia akan tersinggung. "Nona, aku tidak tahu apa yang kamu temui yang mengakibatkan seseorang mencoba memburumu, namun kamu dapat memulihkan diri di sini dengan tenang. Orang-orang desa angin musim gugur adalah kelompok yang sederhana dan jujur. Kamu tidak perlu khawatir tentang musuhmu menemukanmu di sini." Tatapan pria itu tulus saat dia melihat Guru Oyun dan berbicara dengan suara serak. Rasa suka muncul di hati Guru Oyun ketika dia melihat ketulusan dan kejujurannya. Dia tersenyum ketika dia menjawab, "Terima kasih. Tolong sembuhkan lukamu dengan tenang Nona. Beritahu aku jika ada sesuatu yang kamu butuhkan. Aku akan membantumu selama itu dalam kekuasaanku." Pria itu tidak bisa membantu tetapi memerah ketika dia melihat senyumnya. Dia belum pernah melihat wanita cantik seperti itu sebelumnya. Meskipun dia mengenakan pakaian polos dan sederhana, itu tidak bisa menyembunyikan auranya yang jernih, elegan, dan mulia. Dia benar-benar menonjol dari keramaian. Tentu saja wajahnya yang memerah tidak berarti dia memiliki niat apapun terhadap Guru Oyun. Itu adalah reaksi seperti ketika kebanyakan orang melihat pria tampan atau wanita cantik. Mereka tidak akan bisa menahan diri dari keinginan untuk melirik mereka. Ini hanya sebatas perasaan kagum dan bukan karena mereka telah merasakan hati mereka tergerak. Dia telah menyelamatkannya dan membawanya kembali bukan karena dia tergerak oleh wajahnya yang lembut dan cantik. Itu hanya karena dia tidak akan berdiam diri saat seseorang terbaring terluka di tanah. "Kakak, aku lapar, ayo kita siapkan makan malam." Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dengan cara yang menawan dan bergandengan tangan dengan pria itu dengan cara yang centil dan menyenangkan. Dia kemudian meringkuk padanya dan meletakkan kepalanya di tubuhnya. "Baiklah." Pria itu membelai kepala gadis kecil itu saat matanya dipenuhi dengan kesenangan. Saat Guru Oyun mengamati sepasang saudara kandung yang penuh kasih, pikirannya secara tidak sadar memikirkan Gu Seng Kiao dan tatapannya tenggelam. "Aku sudah jauh dari daratan roh barat untuk waktu yang lama sekarang. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar kakak." Namun mengetahui dia tidak akan puas tinggal di daratan roh barat selama sisa hidupnya. Suatu hari dia akan melakukan perjalanan ke tempat ini juga. Sebelum waktu itu tiba aku akan menaklukkan dunia. Pada saat itu aku akan memiliki kekuatan untuk memastikan keselamatan kakakku.
Pada hari-hari berikutnya Guru Woyun tidak berusaha lagi untuk mencari tanaman obat, sebaliknya, dia santai dan memulihkan diri di desa kecil. Tak perlu dikatakan bahwa jauh dari kemegahan dunia biasa, desa kecil yang sederhana ini sangat cocok untuk budidaya, terutama dengan hanya penduduk desa yang sederhana dan jujur di sekitarnya. Mereka tidak hanya memasukkan Guru Woyun meskipun asal-usulnya tidak diketahui. Setiap rumah tangga bahkan membawa persediaan makanan mereka dan mengirimnya karena takut mengabaikan tamu mereka yang telah melakukan perjalanan dari jauh. Guru Woyun tahu betul bahwa bagi orang-orang biasa ini persediaan makanan itu lebih penting daripada apapun, namun mereka telah membawanya demi orang asing seperti dia, akan sulit baginya untuk melupakan kebaikan mereka. Dia bahkan berpikir bahwa begitu dia menemukan kedua orang tuanya, bukanlah ide yang buruk untuk pindah ke sini dan pensiun selama sisa hidup mereka. Setidaknya tidak akan ada banyak perselisihan dan juga tidak akan ada terlalu banyak pembantaian kompetitif. Pada saat ini di ruang penyimpanan yang kecil dan lusuh, Guru Woyun menatap tumpukan ramuan obat di sudut dengan kejutan ringan. Tatapannya kemudian jatuh pada gadis kecil di sebelahnya dan dia bertanya, "Xiao Yu, apakah kamu seorang dokter?" "Aku sedang belajar kedokteran." Wanita kecil itu tersenyum malu-malu saat dia menjawab, "Tapi aku masih belum cukup baik." Ngomong-ngomong aku telah membungkus lukamu untukmu. Jika keterampilan pengobatanku cukup baik, kamu tidak perlu menunggu setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Guru Woyun tersenyum. Luka di tubuhnya sudah lama sembuh. Alasan mengapa dia belum pulih sepenuhnya adalah karena akibat dari membentuk kontrak dengan senjata ilahi 9 kaisar. "Nian Ye, apakah kamu tahu, impianku adalah menjadi dokter yang hebat. Aku ingin menyembuhkan yang sakit dan terluka. Aku bahkan ingin bisa merenggut nyawa orang yang sekarat dari cengkeraman Raja Neraka." Mata gadis kecil itu berbinar dan bintik-bintik di wajahnya semakin indah seiring dengan cahaya di matanya. Tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu dan cahaya di matanya menjadi gelap. "Tahun itu orang tuaku telah terluka parah oleh bandit. Mereka awalnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sayangnya kami tidak dapat menyelamatkan mereka karena kami tidak berhasil sampai ke dokter tepat waktu." Gadis kecil itu mulai menangis ketika ingatannya tentang kejadian itu kembali membanjiri. "Kalau saja aku mengerti obat pada saat itu, aku bisa menyelamatkan orang tuaku. Sejak saat itu juga aku bersumpah untuk mengajar diriku sendiri tentang pengobatan. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga lain mengalami perpisahan dalam kematian." Ini adalah mimpinya, itu juga merupakan tujuan yang telah dia upayakan selama ini. Guru Woyun tersenyum sambil berkata, "Aku akan meninggalkan tempat ini dalam 2 hari, setelah tugasku selesai, aku bisa mengajarimu obat, bagaimana?" "Nian Ye, kamu tahu obat?" tanya gadis kecil itu sambil memiringkan kepalanya. Dua kepangnya membuatnya terlihat sangat imut saat dia mengedipkan matanya yang berbinar dengan rasa ingin tahu. "Aku tahu sedikit tentang obat-obatan. Sebelum hal lain, aku ingin bertanya dari mana kamu mendapatkan bunga merah ini?" Guru Woyun mengambil bunga merah kecil dari tumpukan tanaman obat. Sebuah kilatan kemudian melintas di matanya. Dia telah memperhatikan bunga kecil itu segera ketika dia memasuki ruang penyimpanan.
dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan ramuan obat kedua yang dia butuhkan di tempat seperti desa angin musim gugur. Ini adalah bunga bulan darah. Sebagian besar bunga ini ada di daerah dengan panas terik. Selain itu adalah ramuan yang menyertai buah naga phoenix. Buah naga phoenix ini adalah ramuan obat yang kebetulan menjadi bahan dalam pil generasi daging dan tulang. Oh, maksudmu bunga kecil ini? Gadis kecil itu tampak sangat penasaran. Dia berpikir sebentar sebelum menjawab. Kakakku telah menemukannya selama salah satu perburuannya beberapa waktu lalu. Dia telah menemukan sebuah gua yang menyala-nyala dan mengambil bunga kecil ini dari sana. Baiklah, aku mengerti. Guru Woyun meletakkan bunga bulan darah dan tersenyum. Ayo kita keluar. Dia membutuhkan buah naga phoenix. Bunga bulan darah ini tidak berguna baginya. Mungkin aku harus menggeser keberangkatanku ke tanggal yang lebih awal. Pada saat ini sekelompok bandit yang membawa pisau dan tombak tiba-tiba menyerbu ke desa. Seketika seluruh desa menjadi kacau dan penduduk desa mulai meneriakkan pembunuhan berdarah. Namun pada akhirnya mereka bukan tandingan para bandit. Para bandit kemudian mengikat laki-laki dan perempuan itu dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Guru Woyun dan Xiao Yu baru saja keluar dari ruang penyimpanan ketika sekelompok bandit menerobos masuk melalui pintu. Para bandit itu segera melangkah ke arah mereka dalam upaya untuk menangkap keduanya tanpa penjelasan apapun. Xiao Yu melompat ketakutan dan dengan cepat bersembunyi di belakang Guru Woyun, mengintip dengan mata malu-malu dan menatap para bandit dengan ketakutan. Berhenti, apa yang kalian coba lakukan? Saat kelompok itu hendak mendekati Guru Woyun, seseorang berteriak keras dari luar. Mereka kemudian melihat pria kecoklatan itu melangkah masuk. Kalian bandit! Teriaknya dengan marah. Desa angin musim gugur dengan hormat memberi setengah dari panen kami setiap tahun. Mengapa kalian menarik kembali kata-kata sekarang dan menyebabkan masalah bagi penduduk desa angin musim gugur? Kamu bisa menyalahkan fakta bahwa makanan yang kamu sumbangkan tidak cukup untuk ruang di antara gigi kami. Qin Hao, maukah kamu ikut dengan kami dengan sukarela atau apakah kami harus menggunakan kekuatan? Kedua bandit itu juga bergerak untuk menangkap Guru Woyun dan gadis kecil di belakangnya saat mereka berbicara. Qin Hao sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Wajah kecoklatannya dipenuhi dengan kemarahan saat dia menjawab dengan marah. Kamu berani menyentuh mereka dengan cakar kotormu? Coba saja. Haha. Anak kecil sepertimu berani mengancam kami. Apakah kamu lupa bagaimana orang tuamu meninggal? Sekelompok bandit tertawa terbahak-bahak dan berbicara dengan ejekan. Pada saat itu mereka tidak memperhatikan tatapan dingin gadis bermata hijau itu. Nian Ye. Gadis kecil itu gemetar hebat di belakang Guru Woyun. Matanya yang cerah dipenuhi teror ketika dia berkata, mereka adalah penyebab di balik kematian orang tua kami. Tahun itu para bandit ini telah menduduki gunung tebing hitam yang tidak terlalu jauh dari desa angin musim gugur dan telah melakukan segala macam perbuatan jahat di sekitarnya. Karena itu semua desa termasuk desa angin musim gugur kemudian bergabung untuk melawan bandit ini.
itu tidak berhasil dan banyak yang terluka atau terbunuh secara fatal. Ibu dan ayahku sama-sama kehilangan nyawa saat itu. Pada akhirnya setiap desa setuju untuk menyumbangkan setengah dari makanan dan uang mereka agar mereka dapat menyisihkan sisanya. Nian Ye, aku sangat takut. Merasakan getaran dari orang di belakangnya, niat membunuh melintas di mata Guru Oyun. Dia tiba-tiba mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum ketika dia berkata, "Karena mereka ingin kita pergi bersama mereka, apa yang salah dengan berjalan-jalan?" Nian Ye. Qi Hao sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka Guru Oyun akan menyetujui tuntutan para bandit. Namun jika dia membiarkannya jatuh ke tangan para bandit ini, dia akan ditelan utuh. "Tidak, kamu hanya tamu desa angin musim gugur." Qi Hao mengerutkan alisnya dan memelototi bandit kejam itu. "Wanita ini bukan penduduk desa angin musim gugur," serunya. "Masalah desa angin musim gugur tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak bisakah kalian membiarkannya pergi?" "Qi Hao, kamu berani mengemukakan kondisi bersama kami. Aku tidak peduli siapa dia, semua orang di desa angin musim gugur harus ikut dengan kami. Namun dibandingkan denganmu, wanita ini jelas lebih sadar akan situasinya. Dia tahu bahwa kami, bandit Gunung Tebing Hitam, tidak dapat dikalahkan sehingga dia memutuskan untuk mengikuti kami dengan patuh." Bandit itu tertawa terbahak-bahak tetapi matanya yang vulgar terus menilai Guru Oyun. Tak perlu dikatakan bahwa dengan seorang wanita cantik di desa angin musim gugur, cukup menguntungkan bagi kami untuk melakukan perjalanan itu. Kamu. Qi Hao mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan dorongan besar untuk mendaratkannya di bandit. Namun dia hanya orang biasa, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan dalam pertarungan melawan seorang kultivator? Guru Oyun menatap Qi Hao tapi dia tetap diam. Dia perlahan berjalan keluar dari pintu dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian ingin membawa kami pergi? Pimpin jalannya. Aku agak terdesak waktu di sini jadi jangan menghalangiku untuk melakukan hal-hal lain." Para bandit terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Apa yang dia maksud? Mengapa dia membuatnya terdengar seperti kami, sebagai bandit, telah menjadi orang yang akan memimpin jalannya? Selain itu dia mengatakan bahwa dia terdesak waktu, bahwa kami tidak boleh menyia-nyiakan waktunya untuk urusannya. Bagaimanapun kami adalah bandit yang kuat, apakah wanita ini tidak takut pada kami sama sekali? "Kakak, aku takut." Xiao Yu merayap ke arah Qi Hao dan menarik lengan bajunya saat wajahnya yang berbintik-bintik dipenuhi ketakutan. "Akankah mereka memperlakukan kita dengan cara yang sama seperti bagaimana mereka memperlakukan ibu dan ayah?" "Xiao Yu, jangan takut." Qi Hao menarik Xiao Yu ke dalam pelukannya dan menepuk punggungnya untuk menenangkan. "Kakak akan melindungimu," jawabnya lembut. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Ibu dan ayah sudah meninggal, adikku adalah satu-satunya keluargaku. Hari ini aku akan melindunginya apapun yang terjadi." Semua penduduk desa telah ditahan dan didorong ke tengah alun-alun di luar desa. Mereka dikelilingi oleh bandit yang memegang pisau dan tombak. Ketika mereka menatap mata bandit yang menakutkan, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka yang malu-malu bahkan membasahi celananya,
Seketika bau urin memenuhi udara di sekitar alun-alun. Seorang kasar, setengah baya berotot sedang duduk di kursi di depan bandit. Ekspresi sengit di wajahnya mengeluarkan udara yang sangat menyeramkan. Ditambah dengan haus darah pembunuh dari tubuhnya, orang bisa tahu sekilas bahwa dia adalah tipe orang yang bisa membunuh seorang pria bahkan tanpa mengedipkan mata.